masjid Al-Istiqomah. Para bapak dan ibu saya, dinas Alhamdulillah, alhamdulillah, kurang bagi sampai tahun, anwari di mikir, rumah besar, al-Ustaz, hati Asmara, anwar kita disuruh, malumat masjid, para tasawuf kita disuruh, mungkin sholat berjamaah. Anjana berdomisili di daerah Paket, di pimpinan pusat persatuan Islam. Anjana sebagai musaim Dewan Islam, pekerjaan tempur, membahas, menggodok, mengkaji masalah-masalah seputar bina masalah-masalah syariat. Sebenarnya saya memulai proses di kesempatan yang sampaikan mereka adalah Ustaz Tambo Nabiyin Tausian dan Ustaz di Hamzah. Ada tugas yang sangat berat pada saat ini karena kami membawa acara menyebutkan akan mendapatkan ilmu pada hari ini. Sosial itu kita bagi mulai bulan awal yang sampai dia. Nah itu karena ada juga yang bulan dari kajian itu dan sebetulnya ini itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahasa Indonesia ayat kecap sampai ayat oke kecap sampai dengan, tentu antara keduanya ada perbedaan. Kalau sampai itu tidak terlalu, kalau sampai dengan terlalu. Contoh, saya makan ikan sampai kepalanya, berarti puluhan menit awak terbentur. Tapi kami saya makan ikan sampai dengan kepalanya, berarti kucing ngelong. Saya nah itu perbedaan sampai dan sampai dengan. Sementara di dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran sampai atau sampai dengan itu diungkap dengan kalimat yang lebih simpel. Satu kalimat saja, gila. Salah satu gila. So diterjemahkan ke. Nah kemudian kalau membedakan sampai dan sampai dengan, ketika kita membaca sebuah kalimat sampai ada kata sampai
dalam Al-Quran atau hadis kalimat hilang. Apakah hilang pada ayat ini maknanya sampai atau sampai tidak? Ada rumus yang sederhana atau yang masyarakat yang sangat biasa sederhana rumus ini. Kalau benar atau keadaan yang terletak sebelum dan sesudah kalimat ilah itu sama sejenis, maka ilah di sana maknanya sampai dengan. Artinya kalau sejenis rumusnya itu. Tetapi kalau benda atau keadaan yang terletak sebelum dan sesudah ilah itu berbeda, maka tidak terbawa. Nah, yang benar sampai. Kita ambil contoh dulu. Kalau ada orang kebonannya enggak, dikaros haji kebon haji batasnya di mana beli kamar. Selalu haji kebon kuring mah dimiliki kebon dia lebih ke kebon itu. Katakan kebon itu. Nah, kembali ke rumus yang tadi kalau sama. Tapi kalau melakukan dia kebon kuring teh dimiliki kebon dia lebih ke jalan tol itu. Kesana ke jalan tol. Tidak terdapat karena kebun dan jalan tol itu dua benda yang berbeda. Ayat aja sawahnya lega di baros tuan raja sawah tuan raja yang bataskan di mana bumi mana sawah buliman dimiliki kopakan dia lebih ke jalan tol itu. Jalan tol kan Pangraja. Ayo dia mau kawasan Sagara Pangraja begitu. Dari yang harus. Nah, kita ambil contoh dalam bahasa Al-Quran. Yaitu di kitab Jami'ul Durus ilah gaduh tilu makna intihul goyah musohabah sareng indah. Upami musohabah man ansori ilallah. Kata Nabi Musa dalam lisan siapa yang mau menolongku ilallah di diaman maka Allah bersama. Sahan baik hubungan kuring mewah kuring bawakan jin Allah itu musohabah. Nah, jadi yang pertama ya, makna yang pertama dari ilah itu intihul goyah, biasa makannya, biasa zamannya. Dina surat kalimah, surat Al-Maidah ayat kadang berkaitan secara baku. Ayat kalimat ilah ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas sholati, apabila kalian mau menunaikan sholat. Kuntum fi'il madi, tapi di sini terjemahnya akan. Yang tentu dasarnya fi'il madi terjemahnya telah. Ilahi wa qasman akan. Upami kurang badai maos Quran kan maos tahun gelap. Dalilnya surat apa? Pas langit bilang Faidah Al-Quran pas lain dilagi tidak syaitanir rajim. Surat Al-Quran ya namanya An-Nahl
qara'ta Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fa maka idza apabila qara'ta dari qara'ta ilmu di mana kayak gitu ya. Saya berkesan sekali dengan ayat ini karena dulu ketika kelas 2 sanawiyah rengse sholat dari mau sapatu ayat sepuh dibanyakan yang lamun rek maca Quran sok maca naon heula yang maca tahu dan tetap naon heula. Nah itu di versi semuanya segala pakai naon heula. Karena saya dari ayat yang dalam masalah Fa'idha qara'ta Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Suasana terjemahkan. Maka apabila kamu qara'ta ilmu jadi rumah terjemah. Apabila kamu telah membaca Al-Quran maka hendaklah berlindung kepada menjadi takut sama dan baca Quran dan dan orang-orang film mati. Yang pulang tadi ada saya jauh sampai tadi pikiran gue sangat beos. Dan sudah nerangkan nah hadiah mereka yang semula itu kedua orang baik itu mikir itu ya. Ternyata memang film mati itu tidak semuanya bermakna bahwa karena bila komatis sholat sungguh sholat sebentar lagi akan karena komat ini mati. Sami bila al-Ma'idah ayat ke-6. Idza kuntum ila sholati apabila kalian mau menunaikan sholat fagsilu wujuhakum maka berwudulah yang caranya basuhlah wajah-wajah kalian. Jangan pengurang tinggal yang berwudu, pengurang baca sholat, gaduh wudu, kena wudu. Idza kuntum ila sholati apabila kalian mau menunaikan sholat, maka berwudulah yang caranya basuh wujuh. Melalui ke Imam Ibnu Katsir mengingatkan idza kuntum ila sholati wa antum muhdisuna apabila kalian mau menunaikan sholat sementara kalian dalam keadaan memiliki hadas maka berwudu. Hari tadi hadasan mah itu langsung tapi sebetul kita surat Al-Baqarah wa in kuntum mardo al ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan maka bayarlah pada hari-hari yang lain. Selintas pengikuran kedama adalah penyanyaran balik buka wayang akan marwah. Dan itu bulu yang ayat mah. Kembali itu sami Imam Ibnu Katsir dikatakan wa in kuntum mardo al ala safarin summa aftartum. Jika kalian sakit atau sakit, lalu kalian memilih berbuka. Idatun min ayyamin ukhra, baru itu ada kewajiban untuk yang logikanya sederhana, itu wajib mayamah bukan juga. Itu nanti ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman idza kuntum ila sholati apabila kalian mau menunaikan sholat sementara kalian beratas maka berwudulah yang caranya fagsilu wujuhakum basuhlah wajah-wajah kalian wa aydiyakum ilal ma'rufi dan basuhlah saya tambahkan dulu ya karena nanti ada hal juga yang sangat perlu mengenai perkara sederhana baik. Lebih bapak ibu pemilu sampean diusap atau nanti dimasuk? Dimasuk.
Benar gitu guys. Oh benar. Kurang dulu ya. Fagsilu wujuhakum. Basuhlah, kalimat perintahnya ada. Fagsilu, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian. Pandangan di mana? Diwasu. Karena ada huruf wau dan ya berarti sehukum kan dengan kalimat berikutnya. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Kalimat perintahnya tidak perlu diulang. Itu penghamburan kata. Jadi tidak basuhlah wajah kalian dan basuhlah mungkin yang mana ya. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Mas tadi wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian, kaki di rumah. Wasu. Nah, dimasuk. Tinggal dulu kalimat. Fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Tangan itu mana? Diwasu. Usaplah kepala kalian dan kaki Diwasu. Nah, Fagsilu oke. Dina grammar lagi punya mana yang disebut huruf ataf. Jadi ma'tuf itu kembali kepada ma'tuf alaihi yang lebih dekat. Fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wujuha itu ma'tuf alaihi. Wa harfatin huruf ataf. Idea maktub kepada kalimat sebelumnya, kepada wajah. Kemudian wamsahu bi ru'usi. Ru'usi majrur kan? Wa arjulakum, dan kaki kalian. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini? Orang-orang Syiah mah nalika wudu mereka mengusap kaki. Alasannya upami orang debat sareng Syiah, upami atah-atah persiapan sareng fondasi mah biasa umumnya. Dari maktub mah kena waksul ka maktub alaihi yang terdekat. Berarti susunan kalimatnya basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Berarti tangan satu hukum dengan wajah. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Selintas kaki satu hukum dengan kepala. Nah, mungkin kurang biasa kalimatnya indikatornya korinahna. Nah, di persatuan Islam, sanes di persatuan Islam unggul, pada NU, pada PKI, pada Muhammadiyah, bab nawasul sampai masa. Tadi kayak nulis surat maktuf, harokatna kedang sami sareng maktuf alaihi. Fagsilu wujuha fathah, wa aydiya fathah, wamsahu bi ru'usi kasroh, wa arjula fathah. Jadi dari 4 anggota dulu, wajah, tangan, kepala, kaki, mungkin fathah, mungkin kasroh. Maka mungkin masa hukum dapat fathah di luar. Mungkin sama kasroh wa arjula. Wamsahu bi ru'usi. Tapi ente masih biasa dibantah. Dari naus arjula biasa. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum biasa. Cuma konsekuensi hukumnya kalau dibaca arjula berarti sahukum sarang tangan, kalau dibaca arjuli sahukum sarang bi ru'us.
Dalam Quran teh zaman Nabi mah teu aya harokatan. Boro-boro harokat titik wae teu aya. Maka tahun 40 Hijri di zaman Ali bin Abi Thalib, Ali marentah ka hiji ulama ahli bahasa anu namina Abdul Aswad Ad-Du'ali untuk memberi harokat kepada Al-Quran. Di pasien harokat. Harokat teh aya tilu ya. Fathah, kasroh, dhammah. Pamilihan metode Baghdadian mah Jabar, JR, PS. Tuh. Jabar teh bahasa Persia, tapi terus diadopsi ku bahasa Indonesia. Coba dijabarkan penjabaran. Jabar itu artinya jelas. Penjabaran, penjelasan. Dijabarkan, dijelaskan. Upami sukun harokat sanes. Pelajaran yang tidak ya, nostalgia. Lebih sukun harokat sanes. Nah, kita uji ya. Upami ayat huruf alif, enteng, diberi strip di atas. Masalah Tuhan, mulut kita bergerak. Diberi strip di bawah, dibacanya i, mulut kita bergerak. Diberi huruf kecil di atas, dibacanya huruf kita, mulut kita bergerak. Alif dipasihan yang mulut di luhurna, bacanya kemana? Nah, gitu. Pemain juga. Ari harokat yang harusnya bergerak. Maka untuk curug yuhar ibu harokatnya bergerak. Maka a ibu disebabkan harokat karena ketika ada berbaris a ibu mulut kita bergerak. Ari pemain disebut sebagai sukun, sukun kan cicing. Maka sukun sama harokat. Karena ketika ada huruf berbaris sukun, mulut kita tidak bisa bergerak. Fathah artinya membuka. Kasroh artinya pecah. Karena ketika mengucapkannya bibir kita pecah. Kalau u dhammah kumpul. Karena ketika mengucapkannya mulut kita kumpul ngomong gitu. Tadi metode Baghdadian jangan terkumpul. Jabar jelas karena pengucapannya a. Nah gitu kalau misalnya. Nah jadi maksudnya di zaman Ali bin Abi Thalib menemui Al-Quran di harokatan, harokatan unik sebetos, tadi sebetos harokat ayatnya. Upami ayat huruf alif misalnya, ayat titik di luhur, nah tadi baca nama. Pamiti titik lagi mana? Pamiti titik lagi bibir, kita tahu. Tempat dulu biji begitu. Baru nanti tahun 98 ada seorang ulama ahli bahasa namanya Khalil bin Ahmad An-Nahwi. Dialah yang memberi harokat kepada Al-Quran seperti yang sekarang biasa kita baca. Nah, kembali itu. Upami ayat kalimatnya apa video catatan alif, lam, kemudian paru kalau kita bisa ketikkan. Kemudian ada seperti wadah kap. Dibacanya eta ulaika atau nabi ilaika. Mulai huruf itu alif, lam, wadah ya gitu. Wadah ya biasa titik tinggi, biasa titik dua, biasa titik tilu, biasa ayat mas pakai kayu. Kemudian ulaika atau ilaika.
Ilaika. Di awas ilaika biasa ada. Ilaika, kami ilaika hurufnya alif lalu. Iya, pada dia. Maka itu macamnya ketika terus kam cahaya terbalanan. Dan itu ya rumitnya membedakan antara ulaika dan ilaika. Maka nanti untuk membedakan mana ilaika mana ulaika, upami ulaika mana wawu. Sama dari ayat wawu kita ulaika. Pemisah pada alif ke ayat wawu kita ilaika. Padahal ini Bapak Ibu ninggalin al-mushaf ulaika mana ayat wawu tapi alifnya dibaca mana. Padahal secara hukum sederhana di tajwid kalau ada huruf berbaris koma ke depannya ada wawu maka asli dua harokat. Tapi macamnya ulang. Nah, ada wawu di sana bukan untuk memanjangkan alif, tapi untuk membedakan antara ulaika dan ilaika. Nah, segitu sarsa yang mempermudah arah apa mana akhirnya salah di barisan terang. Nah, jadi kalau kembali ke zaman dulu dibaca wa'al jula biasa, tidak dibaca wa'al juli biasa. Tapi kenapa kita memberi harokat dan setuju kepada harokat wa'al jula? Nanti ada koordinat lain dan secara bahasa di awas patah di awas kasih biasa. Kalau di awas patah berarti maktub alaihnya jaga wa'al dia. Wujuhah kalau di awas kasroh berarti maktub alaihnya dilurusi. Lagi ayat koordinat ya. Nah, kita kembali ke pembahasan tadi. Pansiu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum, dan basuhlah tangan kalian. Ila, ada kalimat ila ketemu. Al-ma'rofik. Ma'rofik itu artinya sikut. Wa aydiyakum ila ma'rofik, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai sikut atau sampai dengan sikut. Itu ya. Kita praktekkan rumus tadi. Kalau sejenis berarti terbawa, terjemahkan sampai dengan sikut itu bagian dari tangan. Sikut pada tangan. Maka nyaman kabungkul kurang menyemai lain. Barang itu kan sikut hem disebutnya. Untuk kalau sikut semua sikut hem kokon. Hem berarti. Nah, oleh karenanya ulama al-fiqih menyebutkan bahwa kaitan dengan membasuh kedua tangan itu dilebihkan di atas sikut sampai bisa sebagai tindakan ikhtiyati daripada ada anggota yang mestinya terbasuh lalu tidak terbasuh, maka secara ikhtiyati lebih baik dilebihkan. Mengaya ikhtiyat lebih baik jangan berkumpul bahwa nggak masuk sampai dengan tubuh. Sama sampai ke wa'adulakum ilal ka'bain, dan masuklah kaki-kaki kalian sampai dengan dua mata kaki, karena dua mata kaki itu kaki. Nah, itu terbawa ya, karena sejenis rumus tadi. Kalau sejenis terbawa perjalanan sampai dengan. Nah, sekarang yang tidak sejenis. Tadi perlu ada prolog dulu saja. Ayat hadis lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah mautakum. Mauta apa maksudnya? Mau sakar. Belum ada mau. Sambil putus mau. Balik. Kayak balik dan sama. Ya. Mauta itu bentuk jamak, bentuk plural, kalimat tunggalnya dua. Bisa ma itu yang akan mati.
Bisa juga bentuk mufradnya itu mayyitun yang sudah mati. Jadi mayyitun yang akan mati menuju sakarat, bentuk jamaknya mauta. Mayyitun yang sudah mati, bentuk jamaknya sama, mauta. Jadi mauta itu secara bahasa bisa diartikan yang sudah mati, bisa juga diartikan yang akan mati. Manalika dina pengamalan aya anu talqin teh untuk yang sedang menghadapi sakaratul maut, ada yang untuk yang sudah mati. Dan untuk urang teh kan simbol sarana bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah nanti bismillahirrahmanirrahim sunnati Rasulullah. Kan gabungan di bapak Tuhan kan malaikat datang terus nanya manfaat jawab gitu. Jawab Allah. Pun malaikat nanya man nabiyuka jawab Muhammad. Lalu malaikat tanya man imamuka jawab Quran gitu. Kumayu teh apa ke bertanya bukan ini ya kan yang balik ke malaikat soalnya dibalikkan kesalahan dengan kamu pernah ya dan kamu pernah ngibahkan kulebe nikahkan kulebe ketika mimpin panggil kulebe multifungsi multiarena gitu ya peserta apa dengan Robbana Atina hari ini Robbana Atina berdoa oh karena yang Kote senior mau diteraskan buku putranya. Bahkan rencana apa ditulis malaikat nanya mahu jawab Allah. Berapa kemudian pada bahwa Tuhan bahkan kurang baca saya sorangan punya. Apa saya itu ya. Nah, jadi lagi mau takut, talqinkanlah. Kalau diterjemah yang akan mati, langsung. Demikian pula ketika diterjemah yang sudah mati, langsung terjemah. Dan mau artinya bentuk plural mana itu juga bentuk plural dari mayit. Tapi kenapa kita memilih mauta di sana bentuk jamak, bentuk plural dari mayit dan ketika mayit? Karena ada beberapa pengiman, ya. Pertama yang disebut dengan talqin teh mengingatkan, mengajarkan. Upami ayat barangkali pelajaran Al-Quran don setoran gitu, setoran. Kamu mau setoran kan? Gurunya cari dari pokoknya muridnya kan datang dari mana kan dia? Kami yang punya dari beberapa rutin ada kita di wal muslimin. Belum cepet. Karena umum di murid kali ini bapak nama karena ada dan hari pertama Kak Seto masih nyanyi profesional. Aman itu turunnya murid teh. Ayo nambah aja sampai ada dia santri cepet. Mana tahu video kaset itu PAI itu ya. Lalu yang punya dari kata pembimbingan kita di wal musyrikin namun munfakin ada yang mulai Rasulullah SAW yaitu tiap ayat tahu mana yang perlu ditalkinkan diingatkan kalau ini. Nah kemudian siapa orang yang masih menerima peringatan dan pengajaran? Tentu orang yang masih hidup dan tosmawan sudah tidak lagi menerima pengajaran. Nah tetapi kita juga perlu mendalami dalil-dalil mereka. Ya tosmawan itu wajib diajar
utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Carilah ilmu sejak dilahirkan sampai mati, itu untuk semua. Itu nggak dalilnya. Padahal kajinya hadis utlubul ilma minal mahdi ila lahdi itu sama statusnya seperti utlubul ilma walau bisin. Hadisnya masyhur, tapi masyhur di dirinya masyhurun ala al-sinatin nas. Tos jadi sabilil hiji, tapi la aslahu lagu parah dilakukan hadis maudhu. Upami utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, karena hadis maudhu. Karena apalah lupa rasul benana hijrawi anu namina abu antikah. Tapi upami utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, tidak pernah sah lupa rasul benana ujung-ujung jadi sambil begini misterius dengan istilah mustola bisnis mana lah asal lalu sebatas mungkin nyerok itu di mana asalnya. Tapi jangan sambil begini ayat nyerok itu kan berani itu kayak Pak Kawasan Pak Ustaz bukti nyerok itu halal pada kesalahan sekali. Nyerok itu kesalahan sekali. Halal itu kan di hadis Nabi al-hidu ayatuhu. Nah, kemana lagi terus ilah ditakdirkan itu hadis utlubul ilma minal mahdi ila lahdi sahih kita kaji, kita uji. Utlubul ilma, carilah ilmu minal mahdi sejak masih dalam goyang mahdi itu. Kalau di goyang di ais itu, kan di ais mah tenang gitu. Manawi ke bumi ini, permukaan bumi ini mahda, tempat yang kenapa bumi itu berputar. Satu berputar, yang kedua kadang-kadang kurang dari dua, kadang-kadang dihadap. Tapi mau orang menuju dihadap, saya lalu tetap padahal menuju dihadap. Menuju di luar tetap itu mahda. Carilah ilmu sejak dilahirkan. Lalu ikannya atau sekarang itu doi dari sini. Karena dilahirkan belum menginjak usia halal, tapi nanti wajib gitu. Biar orang wajib. Ragusan itu nih doi dari sini. Jadi nanti untuk mengetahui satu hadis itu doi, kadang-kadang tidak perlu kita mempelajari ilmu hadis benar. Saya pernah mendapatkan hadis ini di grup ketika dikritisi, ketika puluhan memostingkan ada ulama sufi yang sholat tahajudnya sampai 1000 rakaat. Orang masa belas wali bisa deh. Ya, saya turun dan langsung itu pikiran kita menolak hadis ini. Pengujiannya bagaimana? Sekarang begini. Pan ada ulama sufi makmum sholat teh pasti ngambil bahkan musuh udah sehingga dibeli tar atau 20 ribu. Kira-kira ulama sufi era sarokaatnya seberapa menit? Coba kira-kira seberapa menit sarokaatnya? Kita ambil 5 menit ada. Entah 5 menit lah, sama menit sama kan. Berarti prayogi 1000 menit. Bagi 1000 menit dibagi dengan 10 sebenarnya saya dibagi dengan 10. Kami dengan 100 saya sebelumnya, berarti 400 bagi 10 bagi dengan sebenarnya 15 nya
Berarti ulama sufi itu perlu waktu selama 16,6 jam untuk menunaikan salat malam 1000 rakaat. Sekarang malam itu umurnya berapa jam? 7, 8. Ayo ini umurnya sebenarnya Di mana Isa gitu. sederhana ya Bapak sama. Bapak Ibu, hari tengah wengi jam sederhana. Tengah wengi jam sederhana. 11, 12, jam 00. Ya, 12.00. malam itu diawali dari terbit terbenam Matahari. di Indonesia ada sekali apa maksudnya jam 6 jam 18. Malam berakhir dengan terbit fajar jam 04.30 umum. Ini kan 04.37 ya, setengah 5. Upami 3 genap logika setengah 5 sebenarnya. Sebenarnya 11 10 setengah. 10 setengah. Ya. Oh, 3 genap logika setengah 5. 10 setengah. Nah itulah umur malam. Sesana sia berarti orang saum teh lamina 13 jam sehari. Orang saum teh. Saking stabil teman kabar tanya di Indonesia mah. Waktunya stabil, matahari tiap hari terbit, kemudian subur makmur panenan, ngancetkeun hidup kayak jadi tangkal di mana. Diharapkan ngancetkeun tangkal jadi hidup. Kita tipu itu. Maka kita Amerika Kapitra Cina sudah mulai sekarang masuk ke kita. Ya, merowoknya teh halus itu Cina mah. Gimana sekarang jalan-jalan gitu di Cibadak, kemudian ke Jalan ABC, sadaya ada toko teh Cina. Bahasa Belanda di perkoran ada kosnya baterai, baterainya. Bahasa Belanda mungkin. Maka kalau menanyakan perayaan Agustus teh kalau masuk nyanyi Indonesia tanah airku, Cina bebek wae nyanyi Indonesia tanah airku dan sertifikat makanya gaya di wae. Dan itu masih merangkai. Nah, jadi umur malam itu sejak terbenam matahari sampai terbit fajar 10 setengah. Pami 10 setengah dibagi 2 berarti 5 saparapat. Upami 5 saparapat ditambihkeun kana genep berarti 11 saparapat. Nah itu yang disebut dengan tengah malam itu. Pada tengah teh hiji dibagi 2. Dari mana kita umumnya gitu ya? Ketika ditanya tengah ini terus sebenarnya jam 00 di mana? Ya tahu senang masuk merayakan tahun baru Pak, jangan para comel yang belum. Kenapa ini mesti kita ketahui? Karena nanti ada hadis bahwa waktu pelaksanaan salat Isya itu sampai tengah malam. Nah itu ya. Nah kembali ke yang tadi. Utlubul ilma, carilah ilmu. Minal mahdi sejak dalam buaya, sejak dalam aisan. Ilalahdi, lahat itu sodom pasti. Lahan itu sodom. Cuma nanti lahat itu diadopsi oleh orang Indonesia dan yang pertama kali mengucapkannya orang Jawa. Dari orang Jawa terbiasa menyebut dal di akhir, dah kemudian saja. Itu berubah dari dal menjadi tak. Ahad, kulhuwallahu ahad,
orang Jawa. Ketiasaan nyebat ain orang Jawa enggak. Saya kata tadi nggak bisa, saya tulis, saya nulis mana? Jadi kata tangian bina ayat namina sangat pasangan untuk ternyata ada kinasaan ain jadinya enggak jadi sangat. Jadi alhamdulillah oleh bahasa Burman itu fleksibel gitu, bisa. Ya apa biasa. Maka mengguru ngaji orang Jawa ngalami lahan. Tapi kebiasaan mereka umami nyebat dal di akhir. Ada nyebat dal di tengah itu biasa. Nyebat dulu. Kejantan tutung dulu biasa di tengah. Nah nanti lahat itu digambarkan dengan kematian. Makanya terjemahnya menuntut ilmu itu carilah ilmu sejak dilahirkan. Artinya sejak awal kehidupan. Ilalah di sampai mati. Apakah hidup dan mati itu sama? Makanya kembali ke rumus yang tadi ditakdirkan hadis Qiyasori tetap baik utlubul ilma minal mahdi ilal hamid kematian yang tidak terbawa. Kenapa? Karena dua keadaan yang berbeda. Nah kemudian pada yang musuh era globalisasi kumensos malah jadi liar zaman ahli murah wae terus biasa sanes ajaran Marxis